tunggu ya. Para siswa, kita berjumpa kembali dalam program pendidikan sekolah. Apakah kalian dapat melihat dengan jelas? Ya, tentu saja, karena kalian mempunyai alat untuk melihat, yaitu mata. Mata adalah salah satu indera yang dimiliki manusia sebagai indera penglihatan, selain indera pendengar, peraba, pembau, dan pengecap. Pada saat ini, kita akan membahas lebih rinci tentang mata. Mata merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang memiliki kemampuan untuk merespon cahaya, karena mata tersusun atas sel-sel fotoreseptor yang menerima kualitas cahaya tertentu. Mata kita memiliki daerah jangkau pandang luas, yakni jangkauan vertikal 140 derajat, dengan batas atas adalah alis mata, batas bawah adalah pipi, dan jangkauan horizontal kurang lebih 180 derajat. Kedua mata terdapat dalam rongga mata dan berlapiskan lemak sebagai pelindung. Dari bagian luar, nampak bagian-bagian mata, yaitu alis mata, yang berguna menahan air dari kening. Kelopak mata berguna untuk membuka dan menutup mata. Dan bulu mata yang berguna untuk menahan sesuatu atau benda dari atas mata. Mata berfungsi untuk melihat. Melalui penglihatan, manusia dapat melakukan komunikasi dengan dunia, karena sistem penglihatan kita sebagai penerima langsung informasi. Proses melihat terjadi karena benda yang terkena cahaya. Cahaya yang dipantulkan benda masuk ke dalam mata dengan membawa informasi yang diperoleh. Bayangan benda itu diterima oleh ujung-ujung saraf yang ada di retina. Di bagian retina terdapat bagian yang peka cahaya, yaitu bintik kuning. Bayangan benda tadi kemudian menuju ke urat syaraf penglihatan yang ada di otak, sebagai rangsangan terhadap otak. Maka timbullah kesadaran bahwa kita melihat. Proses masuknya bayangan sampai ke retina seperti sebuah gambar yang disorotkan ke atas film oleh sebuah kamera. Untuk dapat melihat benda dengan jelas, dibutuhkan cahaya yang memadai. Apabila cahaya yang masuk terlalu banyak, maka akan menyilaukan dan pupil mata akan mengecil. Tetapi kalau cahaya yang masuk itu sedikit, maka bayangan akan kabur dan pupil mata kita akan membesar. Agar mata bisa langsung tertuju ke benda yang diinginkan, maka otot pada mata membantu untuk menggerakkannya ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan,
serta berputar. Otot-otot yang menggerakkan bola mata ke kiri dan ke kanan adalah otot rectus lateral dan otot rectus medial. Otot-otot yang menggerakkan bola mata ke atas dan ke bawah adalah otot rectus superior dan otot rectus inferior. Sedangkan otot-otot yang menggerakkan bola mata berputar yaitu otot oblik inferior dan otot oblik superior. Pada bagian dalam mata, terdapat bagian-bagian yang sangat penting untuk terjadinya proses melihat. Dimulai dari bagian kornea. Kornea berfungsi sebagai membran pelindung dan merupakan jendela tempat berkas sinar masuk ke dalam mata. Di belakang kornea terdapat iris yang berbentuk bulat yang berwarna, dapat membuka dan menutup seperti diafragma kamera yang berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Bagian tengah iris terdapat lubang bulat kecil yang disebut pupil. Cahaya melewati pupil masuk tembus ke lensa. Dari lensa ini, cahaya masuk ke suatu lapisan yang peka cahaya, yaitu retina. Di retina ini, cahaya yang masuk diubah menjadi isyarat-isyarat oleh sel-sel peka cahaya dan akan dibawa ke otak oleh saraf mata. Nah, para siswa, bagaimana kalau kita melihat di tempat yang cahayanya kurang? Memang, kita akan mengalami kesulitan untuk melihat di tempat yang cahayanya kurang. Karena pada cahaya kurang, hanya sel batang yang bekerja. Itulah sebabnya pada malam hari, warna-warna akan sulit terlihat dan kelihatannya hanya keabu-abuan. Sedangkan bila cahaya cukup terang, maka sel kerucut yang berfungsi dalam proses pemberian warna pada penglihatan, sel batang dan sel kerucut merupakan reseptor yang terdapat di retina dan berfungsi untuk menerima rangsang cahaya sehingga disebut fotoreseptor. Selanjutnya, apa yang dialami seseorang pada saat melihat dari cahaya terang ke cahaya redup dan kembali ke cahaya terang? Orang tersebut masih sanggup melihat dalam keadaan cahaya redup. Tapi begitu terang kembali, ternyata ia mengalami kesulitan sejenak dalam melihat. Namun selanjutnya kembali normal. Hal ini disebabkan mata membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian mata terhadap kondisi cahaya yang berubah-ubah dikenal sebagai penyelarasan gelap dan terang. Benda dengan berbagai warna bila di tempat gelap, semuanya terlihat hitam. Apabila ruangan diberi cahaya sedikit, sehingga menjadi redup, maka warna-warna tua akan terlihat hitam atau kehitaman. Sedangkan warna muda tidak terlihat dengan jelas. Dalam keadaan terang, semua warna nampak jelas, kecuali warna kuning yang sulit terlihat. Keadaan tersebut disebabkan berfungsinya sel batang dan sel kerucut terhadap warna. Sel kerucut akan tanggap terhadap spektrum warna hijau kekuningan, sedangkan sel batang akan memberi tanggapan terhadap warna hitam, putih,
juga hijau dan biru. Selanjutnya, mari kita ikuti adegan berikut ini mengenai beberapa penyakit pada mata. Ya, lagunya sini. Lihat mata kanan, Bu. Lihat ke kanan, lihat ke kiri. Terus. Satu lagi. Lihat ke atas. Ke bawah, ke kanan, ke kiri. Ya, silakan, Pak. Gimana, Bu? Dokter, jadi apa dok yang terjadi dengan mata saya dok? Begini, Bu, mata Ibu mengalami kelainan karena tidak dapat jelas untuk melihat benda-benda yang jauh. Rabun jauh disebut juga mata miopia. Keadaan ini disebabkan lensa mata terlalu cembung atau bola mata terlalu panjang. Untuk mengatasinya harus dibantu dengan menggunakan lensa negatif atau lensa cekung. Kalau kelainannya tidak dapat melihat benda-benda dekat, disebut rabun dekat atau hipermetrop. Keadaan ini disebabkan lensa mata terlalu pipih atau bola mata terlalu pendek. Untuk mengatasinya, dapat dibantu dengan lensa positif atau lensa cembung. Jadi dok, apa dok yang dimaksud dengan lensa silinder? Jadi begini, Bu, dari hasil pemeriksaan, Ibu tidak perlu dikoreksi dengan lensa silinder. Memang pada sebagian orang ada yang perlu dikoreksi dengan lensa silinder, yaitu pada mata astigmat. Pada keadaan ini, mata tidak jelas untuk melihat di satu bidang, misalnya di bagian horizontal, tetapi di bagian vertikalnya jelas. Nah, pada keadaan ini hanya bagian yang horizontal yang perlu dikoreksi dengan lensa silinder. Nah, di sini, Bu, dari pemeriksaan, Ibu harus dikoreksi untuk membaca dengan plus 1,5. Biasanya pada usia lebih dari 40 tahun, kita perlu untuk kacamata membaca, yaitu dengan kacamata cembung. Karena di sini lensa sudah berkurang elastisitasnya atau daya akomodasinya berkurang. Sehingga perlu penambahan di kacamata di bagian bawah itu untuk membaca dengan lensa cembung. Itu, Bu. Dok, mata saya ini kadang-kadang merah dok. Apakah ada kelainannya dok? Jadi pada keadaan ini yang saya periksa, Ibu struktur anatomisnya bagus, tidak mengalami infeksi. Memang mata merah paling sering disebabkan karena infeksi. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, atau virus. Nah, contohnya pada penyakit mata yang disebabkan virus biasanya mudah sekali menyebar dan menular. Penularannya dapat secara langsung atau penularan yang tidak langsung. Penularan yang tidak langsung, misalnya kita setelah memegang mata yang terkena infeksi, kemudian memegang sesuatu benda, kemudian benda tersebut dipegang oleh orang lain, kemudian tangannya menggosok-gosokkan matanya kembali, kemudian orang tersebut akan terjadi atau terkena infeksi, sehingga mudah sekali tersebar. Nah, kemudian penyakit infeksi dapat terjadi pada selaput bola mata atau konjungtiva, dapat terjadi juga pada lapisan kornea, bahkan bagian dalam daripada mata. Sehingga bila terjadi infeksi di bagian dalam mata, akan dapat menimbulkan kebutaan.
Selain itu ada juga penyakit keratitis, yaitu peradangan kornea. Keadaan ini dapat berlanjut menjadi kerusakan bagian yang lebih dalam, sehingga dapat menyebabkan kebutaan. Penyebabnya dapat disebabkan oleh trauma. Masalah kebutaan yang ada di Indonesia frekuensinya masih tinggi, diantaranya adalah katarak. Katarak yaitu suatu pengeruhan lensa mata yang dapat disebabkan oleh proses degenerasi ketuaan, ekspos dari sinar matahari, sinar X, atau pemberian obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Dan satu lagi yaitu rabun senja atau hemeralopia yang disebabkan karena kekurangan vitamin A. Bila dibiarkan akan timbul bintik putih serta kornea mata menjadi kering. Jadi sebaiknya kapan saja kita harus memeriksakan mata ke dokter? Untuk memeriksakan mata ke dokter tiap 6 bulan, paling lambat 1 tahun. Ya. Nah, untuk membacanya biasanya terjadi perubahan setiap 3 tahun akan bertambah. Dengan catatan bahwa bila mata terjadi merah atau rasa sakit, segera saja ibu datang untuk memeriksakan ke dokter mata. Baiklah para siswa, sebagai kesimpulan, mata adalah alat penglihatan kita untuk melihat dunia. Sebagai tugas yang dapat didiskusikan dengan guru dan teman kalian, mari kita ikuti tayangan ini.